Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai distribusi dalam ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Chandra Rizky Ramadhani. Yang kedua, Hana Wahyuni. Dan yang ketiga, Fitriatus Sofia. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai konsep distribusi dalam aktivitas ekonomi Islam. Yang kedua, distribusi Islam. Kemudian ada instrumen distribusi Islam dan yang terakhir ada implikasi distribusi Islam. Baik, di sini materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai konsep distribusi dalam aktivitas ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua konsep, yaitu yang pertama adalah konsep kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. Yang kedua ada konsep keadilan. Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Baik, di sini ada pengertian dari konsep kebebasan. Kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam, setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien, tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah ilahi, yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini. Yang selanjutnya ada pengertian dari konsep keadilan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna atau perfect equilibrium. Perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu, melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta, dan distribusi kekayaan yang adil. Distribusi Islam. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Di samping produksi dan konsumsi, dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang kaya yang bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Karenanya, ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis. Nilai dasar distribusi Islam. Yang pertama ada nilai kesatuan atau tauhid atau unity.
Penekanan Islam terhadap kesatuan tauhid unity merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk atau hidayah yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah. Manusia juga merdeka karena tidak seorang pun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ada dimensi horizontal Islam, yaitu keseimbangan equilibrium yang menuntutnya terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau keseimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam. Di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi, dan konsumsi, dan lain sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstremitas. Yang ketiga ada kebebasan atau free will, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid. Artinya manusia bebas, tidak sebebas-bebasnya, tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian, agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial, dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut ditanamkan melalui aksioma-aksioma. Keempat, yaitu tanggung jawab atau responsibility, sebagian komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar atau kapitalis, dilakukan dalam cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi kapitalis ini termasuk dolim karena pandangan ekonomi Islam, sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu prinsip kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini agar supaya harta kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai sistem keseluruhan. Yang ketiga yaitu instrumen distribusi Islam. Instrumen distribusi Islam. Islam telah memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Untuk itu diperlukan instrumen distribusi dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Instrumen distribusi Islam terbagi menjadi 4, yaitu zakat sebagai modal distribusi wajib individu, yang kedua yaitu wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, yang ketiga yaitu waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, yang keempat yaitu infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi umat. Zakat sebagai modal distribusi wajib individu. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Adapun objek-objek zakat dan pembelanjaannya, semuanya telah ditentukan dalam batasan yang jelas.
sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain 8 asnaf. Yang kedua yaitu wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Menurut istilah, wakaf diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman akan teks Al-Quran dan hadis. Secara khusus tidak ditemukan dalam Al-Quran ayat yang tegas menjelaskan tentang wakaf. Namun yang ada ialah pemahaman konseptual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal sunnah agar mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya yaitu waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Lahirnya konsep waris dipresentasikan oleh teks Al-Quran yang rinci dan sistematis yang menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Ini dapat dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat dalam Al-Quran sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Besaran jumlah harta waris yang dibagikan secara berbeda-beda dalam satu keluarga dapat dimengerti dengan melihat besarnya tanggung jawab yang diemban setiap individu dalam keluarga. Yang terakhir yaitu infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi umat. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Implikasi distribusi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan kekayaan dalam masyarakat objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada karib kerabat apabila telah meninggal, dan hukum zakat, infak, sedekah diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum atau publik kepada pihak yang berhak menerima dan umumnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam atau syariat. Distribusi pendapatan dalam perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk kerjasama seperti dalam bentuk mudharabah, di mana bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Distribusi dalam Islam memiliki implikasi yang berjangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islam dibenarkan, yang meliputi yang pertama, pembayaran zakat, yang kedua, larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif, ketiga, dorongan untuk memberi pinjaman secara sukarela dan ikhlas atau qardul hasan, empat, melaksanakan hukum waris guna menjamin pengalihan harta benda antar generasi secara adil. 5. Dorongan untuk memberi sedekah kepada yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir yaitu pemungutan pajak tambahan di luar zakat oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa implikasi distribusi dalam Islam yaitu adanya pondasi yang solid dan kuat dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil, serta meningkatkan pemberdayaan lembaga zakat, wakaf, dan aspek manajemen dan aspek peningkatan kesadaran masyarakat, dan mendorong pengusaha muslim untuk menerapkan prinsip distribusi Islam dalam aktivitas bisnisnya untuk mencapai kemaslahatan.